Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang metodologi pemikiran ahli usul fikih. Ada beberapa sumber hukum yang diperselisihkan ulama, di antaranya syar'u man qablana, yaitu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat terdahulu yang disahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Syar' man qablana adalah hukum-hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat sebelum Islam. Contohnya, perintah berpuasa sebagaimana diperintahkan juga kepada umat sebelumnya, dan perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah. Secara mutlak, maslahah mursalah diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Contohnya, kemaslahatan yang diambil dari para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan. Yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan ataupun kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syar'i yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kemaslahatannya. Dalil ulama yang berhujjah maslahah mursalah yaitu jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa maslahah mursalah adalah hujjah syariah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas, ijma, qiyas ataupun istisham, maka hukumnya di dalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Yang selanjutnya ada istihsan, yang menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul fikih adalah berpalingnya pindahnya seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jail atau nyata kepada tuntutan qiyas yang khafi atau yang samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum istitsani atau pengecualian, karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Contoh istihsan adalah mengutamakan qiyas khafi atas qiyas jail karena adanya suatu dalil, di mana ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa orang yang mewakafkan tanah pertanian maka termasuk di dalamnya adalah mewakafkan hak pengairan atau irigasi, hak air minum dan hak lewat tanpa harus menyebutkannya secara wakaf. Yang selanjutnya adalah al-urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara, tidak ada perbedaan antara urf dan adat atau kebiasaan. Urf bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan cara memberikan, namun tanpa ada sighat lafiziyah atau ungkapan melalui perkataan. Contoh urf adalah di dalam fikih mazhab Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas urf. Di antaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan salah satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh urf. Apabila suami istri tidak menemukan kesepakatan atas mahar, apa harus didahulukan atau diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang dipakai adalah berdasarkan kebiasaan atau urf yang berlaku.
Demikianlah sahabat yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau ada kebaikannya itu pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.